Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusdil Hasutianto di sesi sharing terkait ilmu pemberdayaan diri, pengembangan diri, olah pikir, hipnosis, hipnoterapi, NLP, coaching, psikologi, review buku, ataupun bahas tema-tema yang menarik yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kapasitas kita dan keilmuan kita. Oke, sebelum lanjut, silakan subscribe, like, dan komen channel ini agar berkembang ya. Kali ini saya ingin bahas dari perspektif yang berbeda tentang the law of attraction. Dan sudah banyak kajian-kajiannya, tapi kali ini saya ingin menggunakan sudut pandang saya untuk mengkaji dan membedah tema dari law of attraction ini. Oke, sekarang sebelum kita lanjut, saksikan intro berikut ini. Bagusnya Baik, kita masuk ke materi. Sekarang kita akan bahas tentang the law of attraction. Ini menarik karena tema-tema ini eh, cukup banyak yang membahas gitu, dan setiap hari kita juga melakukan hal ini gitu kan, law of attraction. Apa sih law of attraction itu gitu ya? Jadi penjelasan dasarnya adalah hukum tarik menarik atau law of attraction adalah sebuah konsep dalam psikologi dan filsafat yang berpendapat bahwa pikiran individu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hasil kehidupan mereka. Konsep ini sering dikaitkan dengan gagasan bahwa jika Anda memikirkan sesuatu dengan cukup kuat dan positif, Anda dapat menarik hal tersebut ke dalam kehidupan Anda. Lagi, ketika Anda memikirkan sesuatu cukup kuat dan positif, dan hal itu bisa menarik dalam kehidupan Anda. Hukum tarik-menarik telah menjadi populer dalam berbagai bentuk, terutama dalam buku-buku dan film-film yang berfokus pada pengembangan diri dan kesuksesan. Jadi di gambar ini adalah gambar Nikola Tesla gitu kan, yang dia mengatakan, if you wish to understand the universe, think of energy, frequency, and vibration. Kenapa sih energi, frekuensi, dan vibration? Karena berhubungan sekali nih dengan tema-tema law of attraction. Ya, jadi dasarnya adalah law of attraction. Jadi kalau kita nanti pakai kata tarik menarik, ya berarti itu adalah bahasa Indonesia dari law of attraction. Nah, prinsip dasar dari the law of attraction ini gitu ya kan. Nomor satu adalah pikiran Anda memiliki kekuatan. Pikiran dan perasaan Anda memiliki energi yang dapat mempengaruhi dunia nyata dan dunia relasi Anda. Pikiran positif dan perasaan positif dapat menciptakan perubahan positif dalam kehidupan Anda. Keempat, keyakinan dan visualisasi. 5. Tindakan nyata dan usaha terbaik. 6. Berserah pada semesta. Jadi, kalau kita kembali ke Tesla adalah bagaimana kita mengimajinasikan, memvisualisasikan, dan merasakan sesuatu yang kita inginkan sudah dapat. Itu bagus sekali. Lalu apa itu hukum ketertarikan? Hukum tarik-menarik atau law of attraction adalah kemampuan untuk menarik apapun yang menjadi fokus kita ke dalam hidup kita. Jadi apapun yang kita pikirkan, disadari atau tidak disadari, kita menariknya. Apalagi kalau Anda punya intensi yang besar. Ini adalah proses yang sederhana namun sangat kuat. Kita nggak menyadari kan, kita pernah berkata sesuatu, tiba-tiba yang kita katakan muncul. Ketika Anda begitu yakin dan menginginkan sesuatu, alam semesta akan mengatur dirinya sendiri untuk mewujudkannya. Wah, ketika Anda menginginkan sesuatu, alam semesta akan mengatur dirinya sendiri untuk mewujudkannya atau memberikan jawaban. Sejarahnya sudah lama, ratusan tahun yang lalu, hukum tarik menarik pertama kali dipikirkan oleh Buddha abadi. Diyakini dia ingin ketahui apa yang Anda alami adalah apa yang Anda pikirkan. Apa yang Anda alami adalah apa yang Anda pikirkan. Dengan tersebarnya konsep ini ke budaya barat, muncullah istilah karma yang merupakan kepercayaan yang populer di banyak masyarakat. Jadi ini sejarahnya. Lalu bagaimana cara menggunakan the law of attraction ini? Jadi gini, apa yang terjadi pada kita selalu merupakan manifestasi yang kita sadari atau tidak sadari. Tadi manifestasi berpikir ya. Hidupmu ada dalam pikiranmu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memikirkan atau membayangkan apa yang Anda inginkan di otak Anda. Mintalah alam semesta untuk mewujudkannya. Dan itu akan terjadi pada waktu yang tepat. Lagi-lagi pada waktu yang tepat.
Melalui apa? Melalui manifestasi. Apa tuh manifestasi? Ada banyak gitu kan. Manifestasi itu kayak semacam harapan berpikir yang kita pikirkan. Itu ada berbagai jenis. Ada tentang cinta dan hubungan, ada tentang menarik uang dan kekayaan, ada dengan tentang kesehatan mental dan kesehatan fisik, lalu ada kesuksesan dan keberlimpahan. Jadi yang selalu kita pikirkan adalah apa yang ingin kita capai di masa depan gitu kan. Nah itu kan sesuatu yang baik gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara latihannya? Ini menarik gitu ya. Jadi untuk melakukan ini Anda memerlukan 2 gelas dan 2 catatan atau 2 post-it pena dan air. Lalu yang harus kita lakukan adalah menuliskan suatu situasi Anda saat ini pada salah satu catatan dan situasi yang Anda inginkan terjadi di catatan lain. Jadi hari ini kondisiku misalkan saya nih ya, hari ini pendapatan saya omset itu 30 juta per bulan. Harapan saya ada 100 juta, ditulis tuh. Sekarang tuangkan ke dalam gelas pertama dan pikirkan sesuatu situasi yang Anda alami selama 3 menit. Jadi setelah dituliskan apa yang diinginkan, dibayangkan terjadi tuh, terwujud. 100 juta, 60 sampai 100 juta per bulan omset. Ya, nanti Anda lakukan itu ya. Sekarang tuangkan air itu ke dalam gelas kedua dan bayangkan situasi yang Anda inginkan setidaknya selama 3 menit yang akan membuat Anda tersenyum gitu ya. Jadi bayangkan lalu dituangkan. Lalu lagi-lagi ini harus berpikir positif ya. Kayak apa? Penelitiannya Masahiro Emoto gitu kan tentang energi. Nah, jadi Anda semacam memberikan energi kepada air dan membayangkan jadi air itu menangkap apa? Menangkap pesan Anda dan energi Anda dan dituangkan gitu ya. Anda boleh mencobanya, tapi lagi-lagi harus berpikir positif. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin iklan dulu tentang sebuah lembaga kursus dan pelatihan Indonesian Hypnosis Center. Saya adalah salah satu trainer di sana. Di dalamnya kita membahas tema-tema dalam dunia main teknologi seperti NLP, hipnosis, hipnoterapi, EFT, grafologi, dan tema-tema lainnya untuk pengembangan dan pemberdayaan diri. Dan kami memiliki izin operasional dari Kemendikbud. Saya sendiri sebagai trainer. Nah, apa sih visinya dari IHC? Menjadi lembaga profesional di bidang hipnosis dan menjadi barometer kualitas bagi praktis hipnosis dan keilmuan main teknologi lainnya di Indonesia. Misinya apa? Memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia dan dunia tentang manfaat dan aplikasi hipnosis dan keilmuan main teknologi lainnya dan menjadikannya sebagai profesi mulia. Indonesian Hypnosis Center, Anda bisa cari di Google. Nah, ini beberapa program, kita punya beberapa program ya, program profesi. Kalau di level 1 adalah program pengembangan diri, Anda ingin punya profesi baru, ingin menjadi entertainer, ingin mengetahui apa itu hipnosis, ingin menyembuhkan diri self hipnosis. Nah, ini di level 1. Yang kedua adalah di level advanced hypnotherapy. Ini adalah mereka yang memang mau punya profesi baru, oke? Karena apa? Indonesian Hypnosis Center adalah barometer hipnotis di Indonesia. Jadi kita berkembang terus setiap harinya. Silakan jika tertarik, Anda bisa hubungi nomor saya nanti di belakang PowerPoint ini. Nah, ini dia, selain tadi ada hipnoterapi dan hipnosis, ada NLP, Neuro Linguistic Programming, dengan konsep kreatif pengembangan. Kita mengembangkan kelas practitioner, master, dan trainer. Kelasnya sudah diselenggarakan secara online dan offline. Silakan juga jika berminat. Dan ini beberapa program terapan yang dikembangkan di Indonesian Hypnosis Center dan lembaga olah pikir. Ada hipnodrama, ada hypnotherapist framework, ada inner child, ada solution focus brief therapy, ada theta healing, dan ada hypnoteaching. Silakan jika berminat hubungi saya kalau ingin kerjasama dalam private atau capacity building, dan Anda bisa menghubungi IHC lebih lanjut untuk jelasnya. Tapi kalau saya juga nggak apa-apa. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke proses kreatif dari buku The Secret ini. Jadi banyak sekali yang bertanya kepada saya, gimana sih prosesnya dari The Law of Attraction ini. Jadi ada beberapa 3 langkah sederhana sebenarnya. Jadi yang pertama adalah minta S, tapi diperjelas. Anda bisa menggunakan well form outcome, Anda bisa menggunakan dan model atau apapun yang spesifik gitu ya. Intinya adalah semakin spesifik Anda meminta sesuatu, semakin besar potensi itu terwujud. Lalu yang kedua adalah belief, mempercayai. Jadi kita sudah pakai konsep visualisasi ya, mempercayai itu akan berhasil, belief. Yang ketiga receive. Jadi apapun yang diterima, terima saja. Jadi 3 konsep ini, ask, believe, dan receive.
Saat Anda merasa baik, Anda berada dalam frekuensi yang sama. Jadi ketika kita berpikir sesuatu, kita sedang melemparkan sebuah frekuensi yang saya jelaskan. Jadi tiga tahap itu ya. Minta, percaya, dan terima. Di beberapa agama, di Muslim contohnya saya gitu kan, kita diajarkan tentang konsep berdoa, tahajud, mendekatkan diri kepada Tuhan dan lainnya. Itu umum sekali, tapi konsep ini adalah proses kreatifnya yang diambil dari buku The Secret dari Rhonda Byrne. Nah, kita semua melakukan manifestasi. Kita dapat tanpa sepengetahuan kita atau dengan sepengetahuan kita bermanifestasi saat ngobrol, saat ngedumel, saat self talk, saat berdoa semuanya. Tapi jika tidak terlalu intens, tidak attention, tidak akan efek. Jadi kalau ingin melakukan manifestasi, pikirkan tentang situasi di mana Anda sangat menginginkan sesuatu dan hal itu benar-benar datang kepada Anda. Atau pikirkan situasi di mana Anda tidak menginginkan sesuatu terjadi namun hal itu terjadi pada Anda. Itu kuncinya. Alam semesta tidak tahu apa sebenarnya yang Anda inginkan. Tugas dia adalah mewujud keinginannya. Jadi apapun yang Anda pikirkan akan terjadi. Sekalipun Anda tidak menginginkannya karena Anda memikirkan dan alam semesta mewujudkannya. Lagi-lagi Anda menarik apapun yang Anda inginkan dan bisa jadi tidak ada yang tidak diinginkan. Dan dia akan datang di waktu yang tepat. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan hukum ketertarikan ini atau tarik-menarik? Pertama adalah hukum tarik-menarik menyatakan bahwa setiap peristiwa positif atau negatif yang terjadi pada Anda tertarik oleh Anda. Contoh, seorang teman atau sahabat tiba-tiba ngasih minjem uang. Padahal Anda tidak memintanya, tapi Anda sedang bergumam, aku butuh uang. Atau saya pernah punya pengalaman, saya butuh investor. Untuk saya ikut sebuah workshop dengan harga 15 juta, tiba-tiba ada yang support tanpa saya minta. Atau contoh lain ketika ada teman sekelas, teman kerja yang menyulitkan kerjaan kita sepanjang hari, bisa jadi kita menariknya juga. Jadi bisa jadi juga nih ketika Anda melihat video YouTube ini gitu ya, sebenarnya Anda sedang didekatkan kepada sebuah keinginan Anda melalui video YouTube ini. Anda telah memintanya, lalu saya datang dan hadir untuk menjelaskan tentang fenomena Law of Attraction ini. Dan inti dari video ini adalah memecah ketiga langkah tersebut menjadi lebih sederhana dan ringkas gitu kan. Ini saya perjelas lagi. Yang pertama adalah relax dulu, yakinkan apa yang Anda inginkan terwujud, cari momen pas, mintalah kepada semesta. Anda bisa dengan imajinasi saja, bisa membuat tulisan atau membuat gambar. Lalu bayangkan kalau tadi lihat ada Nikola Tesla itu membayangkan dirinya sudah berhasil mencapai apa yang diinginkannya, itu tadi energi vibrasi, lalu di masa depan dan dia membawanya kembali ke masa kini. Lalu bersyukur dengan apapun yang nanti diberikan semesta, lakukan pekerjaan nyata. Jadi jangan sampai ngebayangin tapi nggak ikhtiar, ya tetap ada ikhtiar gitu loh kan, itu kan diajarkan tuh. Walaupun ada sebagian menganggap nggak perlu ikhtiar saja karena nggak berhubungan. Jadi bukan dua sisi mata uang. Ada orang yang bekerja dapat, tapi ada yang nggak bekerja tapi juga dapat. Nah, kita nggak tahu ya, minimal yang kita lakukan adalah berikhtiar atau berusaha untuk mendapatkannya. Lalu percayalah kepada Tuhan, berserah, ikhlas, dan lakukan usaha dan doa terbaik. Receive tadi, apapun hasil yang didapatkan adalah hasil dari usaha terbaik. Ya, tahapan ini sederhana. Tipsnya, buat vision board atau gambar boleh. Jika ada yang belum meyakinkan diri, pelajari apakah berhubungan dengan hasil. Jadi kalau ketika Anda membayangkan, tiba-tiba nggak yakin, kira-kira berhubungan dengan apa nih? Dengan hasil kah? Dengan hasilnya apa terlalu tinggi, Anda nggak yakin dengan hasilnya, atau Anda khawatir dengan prosesnya, atau Anda blank dengan kemampuannya apa, atau Anda merasa nggak layak. Ini 4 komponen ini ngebantu banget nih, hasil, proses, kemampuan, dan layak. Lalu berprasangka baik kepada Tuhan, fokus kepada apa yang diinginkan terjadi, bergembira hati, positive thinking dan feeling. Itu tipsnya. Lalu apa sih ide-ide nih untuk di Law of Attraction? Anda bisa ngomongin soal kekayaan, keberlimpahan, pekerjaan, cinta, kesehatan, kebahagiaan pikiran, kelancaran, kemudahan hidup, dan doa untuk orang lain. Nah, ini salah satu buku referensi yang Anda bisa baca dari David R. Hawkins, dan ini digunakan oleh banyak MLM, selling, apapun itu. Jadi bukunya The Force and Power, The Hidden Determinants of Human Behavior. Dia ngomongin apa sih tentang energi vibrasi. Jadi di sini ada bawah, ada atas. Kalau di bawah tuh energinya berarti force, memaksa, itu rendah, shame, guilt, apathy, grief, fear. Kalau di atas
itu berdaya. Semakin kita di atas, energi kita semakin besar, semakin kita punya aura positif, punya energi positif, orang nyaman dengan kita. Lihat tuh di atas biru gitu ya, lalu green di tengah-tengah. Ini energi vibrational energy chart, ini dipakai dimanapun. Ini gambarannya. Jadi kalau misalkan ini namanya level energi perasaan, power and force gitu ya. Jadi kalau misalnya di bawah tuh ada energi force. Jadi ada rasa malu, energinya 20, rasa bersalah, apatis, lalu nanti apa emosinya? Nggak berharga gitu kan. Kalau kita di bawah, kelamaan di satu mekanisme ego lah, kalau saya bilang seperti itu berbahaya. Karena apa? Lihat, coba contoh adalah takut. Energinya berapa? 100. Lalu apa terjadi? Khawatir. Entah khawatir kecemasan sosial, khawatir salah segala macamnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya menarik diri. Bangga saja, itu lihat itu. Menghindar, merendahkan, bangga. Lalu ketika orang berada seringkali di level force, di power gitu ya, lihat penerimaan, memaafkan, tidak terpengaruh keadaan, berpikir, lihat energinya besar. Bukan berarti saya selalu ada di energi bawah, bukan. Bisa naik turun. Tapi itu yang normal. Dengan menyadari sebuah perasaan, sebuah emosi atau sebuah proses, minimal kita tahu nih, oh, saat ini saya sedang marah. Kalau saya lama-lama dimarah, saya akan benci pada orang itu. Dan saya agresif. Daripada energi saya habis untuk benci dan marah orang lain, mendingan apa? Ya, saya netral saja. Kita pakai pendekatan NLP misalkan. Ya, nggak apa-apa. Orang memang seperti itu. Naik lagi, berpikir dengan cinta. Semakin kita di atas, semakin bagus. Sampai nanti di level pencerahan. Nah, hubungan law of attraction dengan energi ini, jadi ketika kita meminta sesuatu, lalu kita berada di energi yang di force, itu akan menjauh. Tapi kalau kita berada di energi yang berpikir, menerima apapun hasilnya, ikhlas, pasrah, disinyalir akan kembali. Jadi menarik, karena saya mengalami langsung. Ketika saya ingin ikut sebuah workshop dengan harga belasan juta, gitu ya, tiba-tiba ya udah deh, kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Terus saya berusaha tetap kirim proposal, gitu ya. Tiba-tiba ada yang support. Dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah pernah mengalami ini gitu kan. Tiba-tiba ketika lari terus malah menjauh. Tapi ketika diem saja karena sudah berusaha, ikhlas, pasrah dan semesta, akhirnya datang. Ini bagus ya. Anda bisa cari di Google, tapi menarik berhubungan dengan law of attraction. Kan pikiran, apa itu gelombang vibrasi? Pikiran dan perasaan kita bagikan sebuah gelombang energi yang memancar ke semesta. Jadi saat kita minta sesuatu, itu akan memancar. Tapi bagaimana? Nah ini hukumnya ini. Energi vibrasi akan memantul ke dinding semesta. Lihat. Saat kita melepaskan sebuah pemikiran, saya pakai ilustrasi suara gitu kan. Jadi memantul sama seperti vibrasi energi. Dia akan ke dinding semesta, akan berbalik. Nah, bagaimana gelombang ini kembali cepat atau lambat tadi? Semakin cepat misalkan dengan ikhlas, dengan sedekah. Lalu bagaimana karena lama? Jangan-jangan lama karena kita punya banyak keinginan, nggak sabar terhadap sebuah harapan. Lalu dia akan memantul, terbentur dengan gelombang baru yang kita ciptakan. Ini menarik gitu ya. Kesimpulannya, percayalah bahwa law of attraction melibatkan tindakan, bicara, dan berpikir seolah-olah Anda telah menerima apa yang Anda minta. Jadi bayangkan itu, tapi ya ikhtiar ya. Ketika Anda memancarkan frekuensi dan penerimaannya, hukum tarik-menarik menggerakkan orang, peristiwa, dan keadaan agar Anda menerimanya. Jadi nggak bisa dibohongin nih, kalau memang uang itu sudah harus keluar. Kalau memang rezekinya sudah datang, pasti datang. Jadi jangan khawatir. Tidak butuh waktu lama bagi semesta untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Mewujudkan $1 sama mudahnya dengan mewujudkan $1 juta. Tinggal percaya saja dengan semesta. Itu, terima kasih. Dari saya Yusila Setianto. Silakan jika ingin berinteraksi di sosial media, ada di Yusila Setianto dan IG Coach Yusdi. Ini nomor handphone saya 0857 8121 Silakan kita berdiskusi terkait ilmu pemberdayaan diri, atau Anda ingin mengundang saya sebagai pembicara dengan tema-tema pemberdayaan diri, atau ingin kelas privat hipnoterapi dan NLP. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, atau gunakan ini sebagai referensi Anda ketika berbicara dengan rekan dan sejawat Anda. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalam.